Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Febri Pratama, NIM 19042116. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan tabel statistik sosial. Yang pertama, regresi interlearning. Yang kedua, regresi moderasi. Yang pertama, regresi interlearning atau analisis jalur. Contoh, dosen ingin meneliti sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap motivasi serta dampak bagi kinerja guru di SMA 1 Negeri Kota A. Adapun hipotesisnya yang diuji adalah yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi. Yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru, serta yang ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru. Adapun langkah-langkahnya menyelesaikan regresi interlearning atau analisis jalur ini adalah yang pertama, masukkan data yang akan diuji. Yang kedua, klik variabel view, isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini. Yang ketiga, klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian. Yang keempat, jika data sudah benar, maka selanjutnya klik menu Analysis Regression Linear. Yang kelima, maka muncullah kotak dialog Linear Regression. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2. Masukkan ke kotak Independence, kemudian klik motivasi Y pada kotak dependen. Yang keenam, jika sudah benar, maka klik OK dan muncul output SPSS atau regresi model 1. Yang ketujuh, untuk regresi model 2, caranya sama, yaitu klik menu Analysis Regression Linear, muncul kotak dialog Linear Regression, kemudian klik Reset. Selanjutnya klik gaya kepemimpinan atau X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak independen, kemudian klik kinerja guru atau Z pada kotak dependen. Yang kedelapan, klik OK, maka keluar output SPSS atau regresi model 2. Penjelasan. Koefisien jalur model 1 mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%. Sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan checklist dalam kurung 1 kurang 0,407 tutup kurung sama dengan 0,7701. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai di bawah ini. Koefisien jalur model 2. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 sama dengan 0,043 dan Y sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan checklist buka kurung 1 kurang 0,645 tutup kurung sama dengan 0,5958. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai di bawah ini.
Regresi moderasi. Contoh, seseorang akan menguji apakah benar resiliensi menjadi moderator dampak stresor terhadap depresi. Resiliensi adalah daya lenting seseorang untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Stresor dioperasionalisasikan sebagai akumulasi. Kejadian-kejadian menekan yang dialami individu dalam periode tertentu seperti kematian orang terdekat, kesulitan keuangan, bermasalah dengan teman, dan sebagainya. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai oleh berbagai simptom psikologi seperti putus asa, hilang nafsu makan, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Hipotesis yang diajukan adalah resiliensi menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi, atau bisa juga dikatakan dalam konsep regresi. Resiliensi memoderatori dampak stresor terhadap peningkatan depresi. Bisa juga lebih detail, stresor pada individu yang memiliki resiliensi rendah akan mengakibatkan atau meningkatkan depresi individu. Sebaliknya, stresor yang dialami individu tidak mengakibatkan atau meningkatkan depresi. Semuanya intinya sama, bahwa peranan stresor terhadap depresi tergantung pada resiliensi individu. Adapun langkah-langkah menyelesaikan regresi moderasi melalui SPSS ini adalah: yang pertama, menyiapkan data; yang kedua, membuat variabel produk; yang ketiga, menganalisis melalui regresi; yang keempat, menjelaskan model summary; dan yang kelima, menunjukkan bahwa prediksi masing-masing prediktor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.